Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sadatina min jami' ahli baitih, jami'i dhurriyyatih, jami'i ashabih, khulafaihi al-arba'ah, سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم والملائكة المقربين علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب صحيح بخاري الإمام بخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Di hadis yang ke-1331. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata anna al-yahuda dakhalu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayka. Hadis ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annal yahuda, beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah, ada beberapa orang Yahudi, annal yahuda, ada beberapa orang Yahudi, dakhalu, orang Yahudi tersebut masuk ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke tempat Nabi. Ada orang Yahudi kemudian masuk ke rumah Nabi, menemui Nabi, ke tempat Nabi. Faqalu, kemudian si orang-orang Yahudi tadi berkata kepada Nabi, Assalamu alaika, beni assalamu alaika, beni assalamu alaika. Napa artinya? Matilah engkau. Di orang Yahudi ni kak ngocak ke kanjeng Nabi, ngancam ke kanjeng Nabi, apa storekan ke kanjeng Nabi, mati. Coba, apa tak cangkolah. Sing zaman orang Yahudi, tak ada ke kanjeng Nabi, ni masuk ke dalam kecompokan kanjeng Nabi, assalamu alaika, mati apa? Matilah engkau. Tiba sto kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhir mati kanjeng Nabi ni. Mati apa? Matilah engkau. Beni assalamu alaikum, mun assalamu alaikum keselamatan. Makanya panjenengan menolak salam pasepak. Mi tepak assalamu alaikum. Atu akhimate. Jadi ngajak maturan bengkau niku. Lah ni kaki. Makanya apa tepak ngolok assalamu alaikum. Nika barak pada nika tak ada lam makun berak ni kaki. Nah, tetapi orang Yahudi itu berkata tidak sopan kepada Nabi, bahkan mendoakan Nabi untuk mati. Nah, faqala, fala'antuhum. Ya, okay. Kemudian saya mengutuk mereka. Siapa yang mengutuk? Sayyidah Aisyah. Nah, nyamana rajina. Selake itu aki coba baru merespon sebini spontan. Cak saya mungkin kurang ajar ban. Nah, kurang ajar engkau. Kenapa kau doakan suamiku seperti itu? Maaf to kata laki. Nah, saya bini tak terima. Aku kutuk dia. Kata, aku kutuk mereka. Kata Sayyidah Aisyah. Tak narema saya bini. Rajin akan kanjeng Nabi tak narema. Nah, mun selaki esa lain. Lah ni kan. Faqala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ma laki qultu awalam tasma' ma qalu? Qala falam tasma'i ma qultu wa alaikum. Napa tabuna kuste kanjeng Nabi bertanya.
Wahai istriku, kenapa engkau seperti itu? Kenapa kau berkata seperti itu? Ma'aki qultu. Ma'aki qultu. Kenapa engkau berkata seperti itu? Maksudnya mengutuk. Apa baan mak takkan mengutuk orang Yahudi jeria? Nah, kenapa? Kemudian jawaban istrinya, awalam tasma' maqalu? Apa ajunan takmiran kela apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Apakah engkau tidak mendengar tadi apa yang dikatakan doa jelek, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi kepadamu? Sehingga cak maturan pun apa ajunan takmiran kela. Kan tak sopan cangkolang ke ajunan kela orang Yahudi. Pantas abtina mengutuk mereka, kata istrinya. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Ya Allah, indah gi akhlak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya, falam tasma'i. Apakah engkau tidak mendengar jawaban aku tadi? Berarti Rasulullah jawab lembut dekat orang Yahudi, tak mengutuk Rasulullah. Ma qultu wa alaikum, dan kamulah yang berkata begitu kepada orang Yahudi. Artinya cak kempang ngacak sederhana, munang kok kelak tak apa-apa, engkan saya ngusuk, engkau tak masalah. Nah, ini kan maksudnya. Munang kok tak apa-apa je kan kelak saya ngusuk. Nah, ini ke akhlak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau pembahasan kemarin ketika saat perang, ketika saat ada kaum-kaum mengancam betul, pun berapa kali mengancam Islam dan ebokton perang, kekerasan, penghancuran, tuana, tak masalah. Tapi ketika ada seseorang hanya menyakiti Rasulullah, lembut doa bahasa Rasulullah. Lembut sikap Rasulullah, lembut. Coba mun esake abe Kanjeng Nabi tidak pernah Rasulullah mengancam balik punten. Coba mun ngak ba-abaan pasal kocak pengkawan. Neraka ada pengka. Lah ni kacau pak. Ani ya Allah luar biasa. Akhlak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulus akhlak ke Rasulullah. Di Kanjeng Nabi Muhammad ni kamu sakit abaan tak masalah. Ketika ada juga orang yang merusak Islam, kalau bisa dibenarkan tak masalah. Tapi pun berulang kali, ni kira bari kita telah bahas, kita itu sampai itu hancur. Dalam rangka apa? Dalam rangka kenika dia akan bertobat dan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di hadis yang selanjutnya, ini kan menarik juga hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qadima Tufail ibn Amr wad-Dawsi wa ashabuhu ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau berkata, Tufail bin Amr ad-Dawsi bersama kawan-kawannya, bersama teman-temannya, wa ashabuhu, apa rencakan-cana lagi nikah ada Tufail bin Amr ad-Dawsi, apa rencakan-cana, rombongan berarti. Mun apa rencakan-cana berarti rombongan. Ya, beliau orang-orang tersebut datang ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan rombongan tadi berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Dia memberitahu, alapor matul ke Kanjeng Nabi, ya. Inna dausan asad wa abad fad'allaha alaiha. Faqila halakat dausun. Qala Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Nah, jadi rombongan kita alapor, ya Rasulullah, perlu ajunan oning ya Rasulullah, bahwa suku Daus ini durhaka dan enggan tidak menerima kebenaran dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah kala Tufail bin Amr nikah arapor, ya Rasulullah, beda setong suku nikah kabilah suku Daus nyaman nikah cengkal, tak anda menerima agama Islam, tak anda keajunan, tak anda ke Gusti Allah, tak anda ke syariat Islam. Jadi alapor nikah bodoh setong suku nikah tak anda nikah Kanjeng Nabi atau apa jenengan tak anda nikah noro agaman ajunan nikah tak anda nikah.
Pas rombongan kela ada bu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dausan asad wa abad kela orang suku Daus ni ka cengkal lagi tak ada narema papakon na ajunan fatallaha alaiha. Tua kina ka Gusti Allah kemudian tua ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan ya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala agar engki kak dinto dia binasa. Tijan kela tua kina suku Daus kenika mari ancor karena kenika cengkal. Can se laporan kela, can se laporan kela. Kemudian anika napanya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika berdoa. Moncana kela orang si kela ancorlah suku Daus. Karena Rasulullah ngangkat tanang. Can atena kela saya lapor ancorongku. Engkau jerak minta pak ancor, jerak Rasulullah lah ngangkat tanang. Tapi apa doanya Rasulullah? Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma ya Allah, ihdi dausan, berikanlah hidayah, petunjuk dekat suku Daus, wa'ti bihim, dan pertemukanlah mereka dengan orang-orang Islam. Artinya apa ketemu bisa masuk Islam. Indah kan Tuhan Kanjeng Nabi. Muncul saya laporan kula. Ada tompas jari-jari lah Kanjeng Nabi lah, ngangkat tanang lah. Karena permintaan nak gelak soropa ancor. Pancor kak dinto ya Rasulullah. Cengkal kak dinto orang kak dinto. Pas Kanjeng Nabi ngangkat tanang. Can ate nak gelak si rombongan. Can ate fu tompesongku. Jadi lah Kanjeng Nabi ngangkat tanang. Tapi Tuhan Kanjeng Nabi benih matong pesa justru apa ring hidayah. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaum Daus wa'ti bihim agar mereka bisa mengikuti Islam dan berjumpa dengan orang-orang Islam. Ya Allah, indah kan? Artinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak mengedepankan emosi punten. Yang dikedepankan adalah target ke depan. Derema orang-orang bisa memeluk Islam, bukan hancur benih. Walaupun pancor kagapi kan lepas tompas kagapi. Kan benih ngacek agamanya mana? Orang berdakwah ni kan ngacek ke secuba ke fokus tak kenal teti kenal. Mempas itu ki ancor kagapi, tompas kagapi benih agama kan. Makanya agama oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditegakkan, disebarkan dengan keluhuran, dengan akhlak. Lenika. Ancaman bertubi-tubi menyerang Kanjeng Nabi agar berhenti, tapi Rasulullah tak pernah surut dari ancaman itu dan tak pernah berhenti menyebarkan Islam. Kepekusan pakun ditebarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga walhasil banyak pengikut-pengikut orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenika karena kesabaran, karena akhlak tulus dan mulia dari baginda Muhammad bersama para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua hadis ini menerangkan dan membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersifat santun, bersifat sopan kepada siapapun yang keras kepadanya, ya. Kalau bisa dilunakkan, mengapa harus dikerasi, keras? Kalau bisa diajak dengan baik, mengapa harus diajak dengan cara yang kasar? Ini ke prinsip Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa tepak. Nah, ini kan. Mun kebari kan pun arwah berarti tak tepak pun. Yang mana perang perang ngacek perang kan berarti ngacek salah kan ini. Nah, Tuhan pas ancor pas kemarin kan, hancurkan karena peperangan jihad. Mungkin bisa ya cek rempek maksudnya rempek. Lah ini kan maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulus ki indah ki budi pekerti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita tiru ki. Nika yang perlu kula ben panjenengan toro milana kula ben panjenengan pabenya maus tua. Milana tua nika selalu baca ben para kaum salafun saleh engki kaden tua kunut nika fokus tuan. Allahumma hdini fi man hadait man katibi
Banyak Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah paringi petunjuk dekat kami seteja sebagaimana ajunan aparing petunjuk dekat kaum-kaum apun ajunan sesoleh dekat nabi dekat sahabat dekat tabi'in dekat tabi'it tabi'in dekat ulama-ulama seteja dekat kaum-kaum salihin. Lah ni kan. Fokus tuan. Makanya minta hidayah, minta petunjuk malolo. Allahumma hdina siratal mustaqim. Mun banyak. Allahumma hdini siratal mustaqim. Ya Allah paringi petunjuk dekat kami mun katibi. Dekat petun kau mun banyak dekat kami saja ya Allah. Siratal mustaqim, jalan selaras ya Allah. Siratal anbiya'i wal mursalin, padana sebagaimana jalanna para nabi dan para rasul-rasul ajunan. Wa siratal ulama illahi was salihin, ben jalanna para ulama kaum-kaum salihin. Ni kamun atu. Ti abak ni kecet minta petunjuk ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paringi petunjuk. Lah ini yang juga dilakukan oleh para wali-wali songo penyebar Islam ke tanah Nusantara. Nah, tertinggi bo Islam kak dito tidak dengan kekerasan punten itu kapi orang-orang Nusantara nenek-nenek moyang kita tak kenal ke Islam lambe, tak kenal ke agama Islam. Agama na agama Kapitayan. Agama mana nenek moyang kita ni kan Nusantara ni kan agama Kapitayan, keyakinan ni kan keyakinan Kapitayan. Nah, Hindu masuk ampun, tapi Hindu nikah hanya engkika dinto dianut oleh orang-orang tertentu, pongkebe perak. Raja-raja Nusantara perak se agama Hindu lah nikah. Tetapi masyarakat agama nyamana Kapitayan. Nah, keyakinan Kapitayan. Kenika agama mana nenek-nenek moyang kita. Islam masuk kalaban fokus, ngajak kalaban sepak. Ngajak kalaban tepak lenika mampu untuk beradaptasi dengan kebudayaan orang Nusantara lenika. Misalnya Sunan Derajat Gresik nika. Ani kengolati ada wa dekat Gresik sekitarnya masyarakat Kak Disa banyak ampun menganut agama-agama kenika dan kemudian dia paling banyak agama Hindu Kak Disa. Nah, orang Hindu. Orang Hindu nikah senang kebiasaannya apa? Kebiasaannya engki kak dinto mengidolakan binatang yang berupa sapi. Nah, jawab panjenengan mun deteng ke India. Nah, ada sampai beli ning India. Sobu. Karena kenika dikatakan hewan suci, sapi. Orang-orang agama Hindu nikah sapi. Nah, Sunan Derajat masuk ke kota Gresik, nika fokus adaptasi mele sape, serajo, segogo, etenteni. Etenteni dihias, pagenteng, sahabat neng yamper, neng teras. Nah, neng mari orang oning. Kan otomatis tertarik. Siapa ya orang anyar, mak ngobu sape. Ngobu sape genteng hias. Nah, Arya hewan suci neng iya ke mana sengkok, neng keyakinan sengkok. Siapa penasaran? Didekati empian sera kula nikah kabola ngobrol santai anak pempian mak ngormat nikah ungki ya ke makula di agama saya nikah menghormat jangankan kepada manusia kepada hewan binatang kau tuh hormat bahkan neng kitab soce nakula kitab Al-Qur'an neng kitab suciku kata Sunan Derajat anika hewan sapi emul jeeki epateti nyamana surah Al-Baqarah. Al-Baqarah nikah sapi. Oh mak kenikah ki. Oh berarti aku mana panjenengan amul jeeki nikah. Akhirnya tertarik pas banyak orang masuk Islam. Enten tak ya cok pas langsung tokol punten. Nama boleh ya bom, ya tompas. Aru amon ngebom bening aja ke orang matom pesak. Orang nggak ada beli siapa dah botak bom dah aru beni ada wah matom pesah mon ada wah ngacek secuba apa bagus nggak bom ya tompas apa bom bunuh diri boleh kan banyak bom bunuh diri ya Allah naudzubillah lagi kamu kabar selamat ini banyak ajaran aliran keras
ekstrim, radikal. Nah ni kan makin mulai masuk pun gi katisa-tisa ngone tengate kula pun panjenengan mun tak tepat tak sepak norok acarana ulama Jamiah Nahdlatul Ulama ampun ki ulama-ulama dunia ni kan melirik sekarang kepada engki kak dinto bukan hanya ulama dunia, pemerintah dunia ani kan melirik kepada cara keberislaman engki kak dinto orang Indonesia. Karena apa santun orang Indonesia ni kan. Wah ini oleh karena itulah kula pun panjenengan ngereng kita norok ulama-ulama kita sampai menegakkan gula Islam dengan kekerasan, dengan apa maancor bangsa semacam aja. Moga-moga manfaat barakah, moga-moga Islam nikah tetap ipaceja sang Allah, kita tetap berdenang rombonganna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, kaum-kaum salihin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijaki sayyidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين